Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sobat? Semoga sehat selalu ya. Oke, di video kali ini saya akan jalan-jalan di Jalan Raya Solo Puro sobat. Seperti apa kondisi jalan di sini dan ikutin terus ya sobat. Oke, lanjut saja, let's go. Oke, kita mulai dari Jalan Pantura arah Gresik sobat ya. Kita belok ke kanan ke arah Solo Puro sobat. Oke, kondisi di jalan ini cukup lumayan ramai ya sobat ya. Ini orang-orang pada mungkin berangkat kerja atau ada yang berangkat sekolah juga sobat ya. Jalannya ini masih sangat pagi sekali sobat. Ini mungkin sekitar jam 6 lebih lah, atau mungkin setengah 7 nih ya sobat ya. Jadi orang-orang pada berangkat kerja dan berangkat sekolah sobat ya. Itu kondisi di jalan ini udah cukup lumayan bagus sobat ya, tapi agak sempit ya jalan ini ya. Memang di sepanjang jalan ini memang apa ya, jalannya tuh agak kurang lebar ya sobat ya. Nah, ini kondisi jalan di daerah sini sobat ya. Untuk dari tadi sampai pertigaan mana tadi ya, TKP ya, sampai menuju ke pertigaan Solo Kura ya, tadi daerah Peti ini salah sobat. Mungkin sekitar jaraknya ada berapa kilo, 10 kilo paling mungkin sobat ya. Jadi video mungkin agak sedikit panjang ya, tapi suasana di jalan ini cukup lumayan asik sobat ya. Kita akan melewati kampung-kampung dan area hutan-hutan kayak gini sobat ya. Terus nanti kita juga lewatin apa tuh wisata kayak di daerah mana ya, daerah itu yang sedang dhuwur ya sobat ya. Nah, ini kita akan melewati Sendang Dhuwur, tapi tidak di makamnya sobat ya, tapi di kampungnya. Jadi desanya tuh agak sedikit naik sobat ya. Ya mungkin bisa disebut salah satu desa tertinggi di Lamongan ya. Datarannya paling tinggi mungkin ya. Nah, ini kita lewatin area hutan-hutan ini. Di sini banyak sekali pohon aren ya, pohon ental ya, kalau orang sini nyebutnya kok ental. Di sepanjang jalan ini banyak pohon ental ya Pak ya. Makanya di daerah sini juga banyak es ental ya, ental siwalan itu ya, bahasa dawet siwalan ya. Oke, ini ya habis hujan ya Pak ya. Ini walaupun sudah musim kemarau tapi masih hujan ya Pak ya. Jadi ya udaranya cukup dingin sobat ya. Ini sejuk sekali ya, tapi mantap sekali. Ini kita sudah nyampe di Sumur Gayam nih ya. Ya, ini pasar Sumur Gayam sobat ya. Kalau kita belok ke kiri ke Sumuran, kemarin sudah saya bikin videonya ke Sumuran sobat ya. Ini masih kecamatan sekarang apa sudah Solo Pura ya. Misalnya tidak ada pembatasnya ya sobat ya. Jadi kita tidak tahu. Kalau kita tidak lihat di Google tanya orang mungkin nggak tahu ini sudah kecamatan Solo Puro apa masih Paciran ya. Tapi kayaknya masih Paciran ini ya. Jadi kecamatan Paciran cuma wilayahnya cuma lurus saja ya, mengikuti jalan Pantura saja sobat ya. Jadi tidak luas ya, tidak bentuknya tidak kotak apa gitu ya, jadi panjang. Di daerah sini juga biasanya banyak wisata sobat ya. Kalau kita lewat yang jalan menuju arah ke makam Sendang itu ada tebing cafe sobat ya. Nah, kapan-kapan kita review di tebing cafe ya. Itu kafenya berada di tebing-tebing ya, bekas galian batu galian yang dibuat dari batu kapur gitu ya.
kondisi jalan ini memang cukup lumayan sepi ya sobat ya. Ini termasuk jalan kecamatan sobat ya. Ini jalan kecamatan ya, bukan jalan desa. Oh, ini ada apa nih? Oh, ini sekolahan ini ya. Sekolahan apa nih ya? Pondok. Pondok apa nih ya? Oh, ini kita sudah di Solokuro ya mungkin ya. Oh, Isla. Nanti sini ada Indomobil ya. Ini di sini udah apa ya, datarannya agak naik dikit ya sobat ya. Nanti kalau kita sudah nyampe di daerah Makam Sendang ya, jalannya agak naik gitu, kayak bukit perbukitan gitu. Nah ini mulai sudah naik sobat ya jalannya. Nah ini saya mengingatkan di daerah Tawangmangun ya sobat ya. Kalau naik gini yang paling ku ingat tuh di Tawangmangun sobat ya. Padahal di daerah ini Pacet juga ya ada ya, tapi nggak tahu ya kenapa favorite-nya aku kayak di Tawangmangun gitu ya. Masih terasa di hati, ya di hati. Nah ini di sebelah kiri ini ada wes ini kayak wisata apa kayak gitu ya, saya tidak pernah tahu ya. Ini sebelah kanan ini masjid. Kita lanjut saja sobat ya. Ini kalau tadi lurus ke sampai di ya di Makam Sendang sobat ya. Zaman biasanya orang sini itu nama Sendang Dhuwur, Sunan Sendang Dhuwur. Salah berada di Dhuwur. Dhuwur ku kalau bahasanya di sini ku biasanya dukur. Kalau orang Lamongan biasanya nengaran niku nang di atas ku dhuwur ngono. Dhuwur. Ini kita turun sedikit. Belok ke kanan ini sobat ya. Nah, ini jalannya nurun nih seret gitu ya. Untuk jalan di sini dari tadi bagus sobat ya, tidak ada kendala atau lubang-lubang tidak ada ya, mungkin agak sempit saja jalannya. Kita nggak tahu, nanti kita jalan terus saja ya. Biasanya kalau sampai ke sana tuh jalannya banyak lubangnya sobat. Nah saya sudah hafal lah. Kita masuk lagi di apa kayak hutan-hutan ya. Ini masih ada rumah ya. Ini udaranya di sini sangat sejuk sekali ya. Ini masih pagi, musimnya musim apa ya, emang akhir-akhir ini udara dingin ya sobat ya. Nah di apa ya, jadi tambah dingin. Terus kita lewatin apa ya, daerah kayak gini jadi ya dingin ya. Udaranya tuh sejuk. Ya pokoknya kalau kita lewat jalan yang ada di area kayak gini ya, ada di sawah-sawah gitu, kalau pagi hari tuh udaranya tuh bener-bener apa sejuk nih ya sobat ya. Pokoknya enak lah ya. Di
sini itu lagi musim apa ya di sini ya? Musim jagung apa musim apa ya? Di sini juga ada, nanti ada orang jualan es badil ya, cepet. Gak salah aku di jalan, ya di jalan ini tapi masih ke sana ya cepet ya. Es badil ya, salah satu khasnya orang sini ya. Jadi esnya tuh jadi esnya tuh kayak apa ya? Ada apemnya gitu ya. Es badil ya. Kalau di daerah saya dulu ya nggak ada namanya es badil ya, es apem lah gitu. Dulu penasaran es badil itu kayak apa, saya coba, oh ternyata es apem ya. Kali di daerah saya aku bilangnya es apem. Nah ini kita belok ke kiri ya sobat ya. Kalau lurus mungkin ke kampung-kampung ya, nanti kita belok ke kiri ya, ke arah Payaman. Sebetulnya saya sendiri tidak terlalu hafal di daerah sini sobat ya. Ya kita ngikutin jalannya saja sobat ya. Ya pernah lewat satu kali ya, mungkin harus diingat-ingat gitu ya. Pakai insting ya. Oh ini kita mengarah ke arah timur ya, jadi agak silau nih. Ini dan nanti ya apa ya, kita nanti tembusnya di jalan Petiin ya sobat ya, pertigaan Petiin. Nah, jalan raya Karanggendeng, nanti tembusnya di jalan situ ya sobat ya. Oh ini ada tulisannya ini berarti kita sudah nyampe di desa Payaman sobat ya. Nah kita nyampe di desa Payaman ini. Desanya sangat luas sekali ya, salah nih desanya ya sobat. Dan apa ya, desanya cukup ramai ya. Ini apa, di pinggir-pinggir jalan ini banyak toko-toko ya. Jadi walaupun di desa tapi sudah apa ya, peradabannya sudah ramai sekali ya. Nah ini kita belok ke kanan ya. Kalau lurus ini kalau nggak salah ke arah mana ya, Derajat apa itu ya, yang di tepi kali gitu ya, Banjarwati. Kayak tembusnya nanti sampai di Kranji ya. Makanya aku apa ya, jalannya tuh ngikuti kampung-kampung, nanti tembusnya di mana gitu ya. Makanya aku jalan nembus sini gitu. Jadi jangan khawatir buntu jalannya sobat ya. Yang penting kita nggak lewatin jalan yang apa ya, yang gang-gang gitu ya, mungkin gak ada yang buntu ya Bang. Jadi jangan khawatir apa kesesat ya. Zaman sekarang itu mungkin sudah ada nggak ada yang tersesat ya Bang ya. Tinggal pakai HP, yang penting ada apa ya, ada sinyalnya, ada paketannya ya, selesai menurut saya ya. Mau kemanapun pokoknya yang penting ada sinyal sama ada paketannya, sudah gak akan tersesat ya. Tapi kalau kita kemana gitu yang tidak ada sinyalnya ya, mungkin bisa kesesat ya. Contohnya ke area hutan-hutan mungkin bisa ya. Tapi kalau kita masuk di kampung-kampung gini yang masih ada sinyalnya ya gak mungkin tersesat ya. Tinggal Google Map yang aja udah sih ya. Nah, aku sepanjang apa ya, perjalanan itu jarang pernah tersesat sobat ya. Keliling kemana aku jarang tersesat sobat.
Misalnya sudah ada Google Map ya, ya dan sudah jarang tanya orang sobat ya. Aku pernah ke Gresik ya, di daerah mana dia, Wiringan misalnya, Wiringan apa mana tuh ya, Damaian tuh, kayak yang di kampung-kampung sobat. Mau apa jenis beli gitar coba aja, tapi dikasih alamatnya saja. Nah, desanya itu tuh agak susah terjangkau ya, muter-muter ya pakai Google Map tapi ujungnya ya nyampe ya, malah malam-malam lagi ya, gelap sekali coba di daerah Kedamaian apa gitu. Jadi sudah tidak pernah tersesat coba ya, pokoknya selama ada itu ya menurut saya tidak pernah tersesat. Ini apa ini? Oh, Puskesmas ya. Oh, berarti kita sudah nyampe di kecamatannya Solorgo, lagi jembatan Solokuro coba ya. Ini berarti kantornya ya coba ya, kantor kecamatan, Puskesmas, lagi ya. Biasanya sekolahan juga gitu ya. Koramil, nah ini koramilnya ya. Memang kecamatan Solokuro lagi berada di tengah-tengah ya. Padahal wilayah juga ada yang di daerah Dagan itu ya, Jalan Raya Dagan ya. Loh, ini jalannya sudah mulai apa nih ya, pecah-pecah Sariawan, jalannya Sariawan pecah-pecah sobat. Nah, ini jalannya. Nah, biasanya di sini banyak yang jualan es padel ya sobat ya. Wih, jalannya sudah bergeronjal-geronjal. Nah, pelan-pelan saja nih ya. Saya kalau nemuin jalan kayak gini mesti pelan-pelan coba, tidak pernah ngebut-ngebut. Alon-alon, yang penting kelakon. Nah, gitu sobat. Ini kemarin katanya jalannya diperbaiki ya, yang sebelah mana ya? Kemarin gua ada apa ya? Oh, ini mungkin ya. Oh, ini sudah diperbaiki nih ya, dicor. Kalau jalannya kayak gini bagus ini, terus ada periper dikit ya enak ya sobat ya. Memang harusnya kayak gini sobat ya. Kalau di daerah Kabupaten Lamongan ya harus di beton kayak gini. Kalau hanya di aspal terus gitu ya tidak tahan lama sobat. Memang kontur tanahnya itu apa sering pecah-pecah loh. Nah, kok sampai di sini saja ya, cuma beberapa meter tadi ya. Ini berarti apa ya, antara yang bagus sama yang jelek ini, banyakkan yang jelek ini ya, terlalu banyak yang negatif ini ya. Nah, di jalannya cuma yang diperbaiki cuma berapa meter ya gitu. Yang inilah nih. Duh. Ya, mudah-mudahan ini di Kabupaten Lamongan segera diperbaiki jalannya ya. Ini masyarakat Kabupaten Lamongan sudah merasa jengah ini dengan jalan-jalan kayak gini ya. Mungkin kalau ada mobil terbang, mungkin orang sini pada beli mobil terbang nih ya sobat ya, biar tidak merasakan jalan-jalan. Waduh, cocok nih kayak di film apa ya, film Dragon Ball ya. Ya, di film Dragon Ball itu kan kendaraannya kan tidak nampak di jalan ya, tapi agak terbang gitu. Wah, itu cocok sih kalau buat di jalan-jalan sini ya. Berarti jalannya aku kayak maglev jalan maglev ya, kayak rel kereta api di Jepang. Tidak apa menginjakan kaki di jalannya, tapi agak naik sedikit. Oh, itu cocok kayaknya sobat ya.
kok ada ide gitu ya, mungkin bisa diterapkan ya. Jadi jalan raya Maklep ngono. Jadi kendaraan yang lewat sana khusus. Mungkin enak ya sobat ya. Jadi kita tidak ngerasakan apa jeglongan kayak gitu ya. Ini saya mau nyalip ini agak susah nih ya. Ini jalan di sini juga agak sempit ya sobat ya. Nah ini jalannya diperbaiki agak diperlebar ya. Menurut saya harus agak diperlebar ya. Nah jalannya agak sempit ini sobat ya. Nih kalau nyalip nih agak bahaya nih sobat. Takutnya nanti di depan tuh ada jeglongan itu ya. Terus kita pas nyalip mau kejeglok, wah itu bahaya nih. Nah, ini truknya kok buang-buang air ini ya. Ini dibuang apa memang tidak tahu nih ya. Oh, lu. Ini kan kayak truk apa nih? Truk apa memang truknya ini apa ya, nyiramin apa gitu. Kayak kali nyiramin gak mungkin ini ya sobat ya. Jangan kan habis hujan di sini. Buat apa disiramin lagi ya? Tapi dilihat tuh airnya kayak bersih ya. Nah ini kita nyampe ya. Ini kita nyampe di perapatan Desa Godok. Oh sudah masuk kecamatan Laren coba ternyata yang sebelah kanan ya. Berarti kecamatan Laren ini sampai sini ya. Oh baru tahu saya ya. Nah ini truknya ini apa ini ya? Kok buang-buang air ini ya? Ini mungkin lupa nih ya, lupa ditutup apa gimana? Ya biarin aja. Oke kita nih mengarah ke timur sobat ya, jadi agak silau nih ya. Jadi ini kita lurus saja nanti kita nyampe di pertigaan, ya mana di jalan raya Karanggeneng. Ini di sebelah kiri ini ada kayak rawa-rawa ya. Ini mungkin sumber air bagi pertanian sini. Nah ini ya. Ini juga cocok nih buat mancing nih sobat ya. Ini di daerah Lamongan ini memang kalau cari spot-spot mancing banyak sekali sobat. Jangan diragukan lagi ya kalau di daerah sini. Yang hobi mancing ini yang suka sekali ya, daripada mancing bayar. Waduh jalannya ini ya, ini jalannya kayak ditambal pakai apa nih, ngaran orang sini tuh katel ya baca, tapi bahasanya yang umum ku pedal. Nah ini diuruk pakai pedal. Nggak tahu kenapa nih, nah kok gak diperbaiki semua gitu ya menurut saya ya. Nah ini kita nyampe di Desa Mbulu Brangsi, Kecamatan Laren ya. Oh baru tahu desanya di sini ya. Saya pernah dengar Desa Mbulu Brangsi, oh ternyata di sini ya. Kemarin gua ada yang apa ya, bahasanya orang-orang Buwo gitu di sana ini. Pernah dengar desanya Mbulu Brangsi, oh ternyata di sini. Nah kirain di Kecamatan Laren yang di Larennya gitu ya, ternyata sampai di sini sobat ya. Di Kecamatan Laren ini apa ya, wilayahnya itu mencar gitu ya. Sampai di ujung-ujung gitu. Makanya kadang tuh kita perasaan ini masih di kecamatan ini tapi kok desanya ikut ini gitu. Memang kadang perbatasan tuh unik ya, apalagi perbatasan biasanya perbatasan antar kecamatan, kabupaten itu ya. Nah, kalau kabupaten ini sendiri ini di jalan ini kita lurus ini nanti kita masuk wilayah Gresik sobat ya, di Kecamatan Dukun tepatnya ya. Jadi kalau dari Kecamatan Karanggeneng itu habis turun ke jembatan Karanggeneng itu sudah masuk Gresik sobat. Nah nanti sampai di pertigaan Petiyen itu baru Lamongan lagi. Kayak gitu sobatnya. Ini perbatasannya agak lucu memang. Mungkin kalau orang yang tidak tahu mungkin oh ini Lamongan ini, padahal itu sudah Kecamatan Gresik sobat.
maksudnya di kecamatan Dukun, kecamatan Bersih. Mengagak menclong ya sobat ya. Nanti ada juga di daerah Banjarmantren ya, di Pantai Klayar Tabat itu ada ya, sebelah berapa desa itu yang masuk di kecamatan Paciran ya, maksudnya di Kabupaten Lamongan, tapi sebelahnya itu masuk ke kawasan Kecamatan Panceng. Jadi agak dengaran bahasanya iklaf ya, kayak suatu wilayah yang masuk di wilayah yang lain, itu biasanya eklef ya. Memang itu salah satu ciri khas perbatasan ya. Bisa jadi apa ya, keunikan sendiri. Oh, di jalan di sini Sariawan sobat, pecah-pecah nih ya. Biasanya kalau jalan beton kayak gini kok Sariawan gini, pecah-pecah gini, bahaya malah mbak. Tanya bisa keselip nih roda. Kemarin juga katanya ada yang pernah jatuh di sini ya. Kemarin saya pas jalan-jalan di daerah mana Sugiyo yang menuju ke arah mana itu, Kedomring nih ya. Di situ juga ada wanita yang terjatuh gara-gara jalannya tuh yang tengah-tengah tuh Sariawan sobat. Nah kayak gini tuh apa ya, belega gitu ke bahasanya ya, apa ya, pecah gitu, paling nyelip ya, masuk di rodanya itu nyelip, terus jatuh. Untungnya tidak ada kendaraan yang lain. Kalau ada di depannya atau sudah ada kendaraan lain, wah itu bahaya ya, bisa kepelindis. Yang paling takut kalau jatuh itu jatuh tapi di tengah-tengah jalan coba ya. Kalau kita nyamping gitu kan, mungkin kalau tidak terlalu cepat palingnya nyungsep ya. Tapi kalau ke tengah ya itu ya Pak ya. Kalau rame ya bisa apes gitu. Nah, karena jalan-jalan kalau yang di tengah tuh ada yang pecah tuh bahaya, harus segera diperbaiki sebelum ada korban jiwa. Harus cepat tanggap lah ya. Soalnya itu demi apa ya, demi kenyamanan dan demi keselamatan warga yang melintas ya. Ini jalannya ludak. Ini yang enak tadi sih ambil Pak ini sebelahnya hancur tuh, jalannya hancur ya Pak ya. Ini cuma tersisa yang sedikit aja nih ya Pak ya, ini yang sebelah sini ya. Nah ini mungkin kalau sepi pada mengarah ke sini mungkin ya, jadi ingat saya pernah lewat di mana, jalan mana gitu ya, jalannya itu yang sebelah kanan atau sebelah kiri itu rusak parah Pak. Ada sedikit jadi pada lewat di sana, yang sebelah kanan sebelah kiri ya lewatnya situ, dan pengennya mah jalan enak ya. Nah ini jalannya sudah dicor nih ya sobat ya, tapi cornya agak gertik gini ya, ini kurang bagus kayaknya kualitasnya, tapi sudah lumayan lah ya. Nah ini kita salib ya, mumpung ini jalannya bagus ya, tidak ada gerunja-gerun jalan ya. Ini jalannya kayak apa ya, ini yang sebelah kiri kayak jurang ya, seharusnya di sebelah kiri kayak blessing ya, biasanya harusnya kayak gitu ya. Menurut saya kalau pembangunan kayak di daerah sini yang sebelah pinggir itu yang rawan kayak longsor ini ya, harus di blessing ya, itu harus diperbaiki dulu, di beton apa di paku bumi gitu ya. Soalnya kalau nanti di kayak gitu terus, ternyata jalan ini tidak kuat, akhirnya apa ya, ambles gitu. Kebanyakan kontur tanahnya di sini kan gitu ya Pak, ambles. Oh ini kita sudah nyampe di pertigaan ya Pak ya.
Nih kalau ke kiri ke arah derajat, ke kanan ke arah genen ya. Oke, kita akhiri video sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.